Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat At-Taubah, surat ke-9. Silakan Bapak Ibu, Al-Qurannya dibuka, diperhatikan. Itu di situ pada awal surat tidak ada lafaz basmalah. Bahwa tulisan Taubah tidak ada basmalah. Apa enggak? Kenapa demikian? Nanti kita pahami. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kisahnya begini. Setelah Rasulullah dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, semakin lama Rasul itu semakin merindukan Mekah menjadi pusat, jadi kiblat ibadah orang seantero dunia. Kemudian rasa rindu Nabi itu semakin lama semakin memuncak. Allah mengetahui itu. Maka dulu sudah pernah kita pahami yang di surat Al-Qasas, surat ke-28, surat ke-28 ayat 85. Allah berfirman, Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laraddu ila ma'ar. Sesungguhnya Allah memfardukan atas kamu Al-Quran. Dan pasti Allah menjamin kamu bisa kembali ke Mekah. Laraddu ila ma'ar. Maka tahun ke-6 Hijriah Rasulullah dan para sahabat berapa ya? Mungkin sudah ada 1.200-1.300an orang ke-6 Hijrah itu. 1.300an orang berangkat ke Mekah sampai tempat namanya Hudaybiyah. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan sebagai kurirnya untuk datang dulu ke Mekah, ketemu tokoh-tokoh di Mekah. Ternyata si Utsman ini ditahan oleh mereka. Lama dinanti Rasulullah nggak kembali. Bahkan diisukan katanya Utsman dibunuh. Rasulullah menyampaikan pada para sahabat untuk kebulatan tekad. Itu kebulatan tekad itu yang dikenal dengan sahabat-sahabat melakukan janji setia semua pada Nabi, ingin berjuang bersama Nabi sampai kapanpun, yang dikenal Baitul Aqabah. Nah, setelah ada 1.200-1.300 orang tadi melakukan janji setia pada Nabi, kabar itu sampai pada tokoh-tokoh Mekah. Tokoh Mekah sama takut. Kemudian Utsman dilepas. Mereka diutus ketemu Rasulullah dan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasul dan para sahabat belum dibolehkan haji tahun itu. Silahkan mulai haji tahun berikutnya. Lain begitu. Tentu yang lain, poin-poin yang lain ada beberapa. Udah Rasulullah, para sahabat menerima walaupun semula sahabat-sahabat tidak mudah menerima keputusan Rasulullah itu. Jadi setelah Rasulullah memutuskan, sahabat itu semuanya ngikut, sudah balik ke Madinah. Kaitannya dengan surat At-Taubah ini, Rasulullah para sahabat sudah dibolehkan haji tahun ke-7 ke-8, sudah dibolehkan. Tapi Rasulullah belum mau. Kenapa belum mau? Sebabnya orang-orang musyrik kalau tawaf itu nggak pakai pakaian. Wanita juga nggak pakai pakaian. Rasulullah nggak mau. Walaupun alasan mereka yang sudah mereka pakai itu sudah pernah untuk berbuat dosa, pernah untuk maksiat, dan mempengaruhi jiwa mereka nggak suci. Kan mereka tawaf tidak pakai pakaian. Sampai sekarang ada nggak komunitas yang beribadah nggak pakai pakaian? Sekarang ini masih ada nggak aliran atau komunitas
Sekarang itu orang lebih macam-macam lagi mencari ketenangan yang disebut dengan religiusitas. Sekarang yang dikembangkan bukan Islam, tapi religiusitas. Orang mencari ketenangan menurut cara sendiri-sendiri. Ada yang religiusitasnya itu membuat center judi. Kalau judi merasa puas itu. Bapak Ibu pernah melihat ke pusat judi di Malaysia Utara, Highland, pernah lihat? Berarti belum penjudi beneran itu. Penjudi sana itu yang dibolehkan hanya triliuner. Orang-orang nggak miliarder nggak boleh. Acara di ibu kota yang baru, Putrajaya, nggak ada lagi di Kuala Lumpur, Putrajaya. Diantar melihat itu Highland, genteng itu, baru tahu ternyata yang untuk biaya Malaysia itu waktu krisis itu hasil dari pusat judi itu. Luar biasa besar. Saya sudah lihat. Nah, berarti kalau belum lihat kelasnya belum penjudi beneran itu, masih kecil-kecilan. Enggak, cuma lihat. Bukan main judi, cuma lihat. Itu ribuan kamar hotel-hotel terbaik hanya untuk tempat naruh ini tuh untuk judi. Tapi mereka dibuat judi, menghabiskan sehari berapa puluh miliar, berapa ratus miliar bisa di situ. Nah sekarang udah lebih praktis lagi ya, karena ada judi online ya. Orang mencari kepuasan dengan cara jadi itu namanya religiusitas, itu mencari ketenangan. Terus ada lagi yang religiusitas mencari ketenangan apa? Membuat klub-klub malam. Kemudian ada juga yang pagi, ada yang sore. Karena dikembangkan. Kalau malam saja kurang gitu kan. Ada juga komunitas klub ganti-ganti pasangan. Tidak mesti istri loh, belum tentu mereka ada nikah. Ganti pasangan. Bosan dengan pasangan biasanya, lama-lama bosan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, diganti laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi sekarang itu jauh lebih banyak variasi dibandingkan yang terjadi di Mekah dan sekitarnya. Itu tadi baru kisah sedikit latar belakang turunnya atau bayi. Pada tahun ke-8 Hijrah, orang beriman haji yang dipimpin tahun ke-9 Hijrah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, rombongan berangkat. Terus di tengah-tengah mereka haji turun surat ini. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib supaya menyampaikan wahyu ini pada Abu Bakar Siddiq, orang-orang beriman di Mekah yang sedang haji, dan orang-orang komunitas yang ada di Mekah. Menyampaikan kenapa surat At-Taubah ini enggak ada basmalah. Itu karena Rasulullah memang dari awal melafalkan dan tidak memerintahkan menuliskan basmalah. Memang enggak ada. Nanti kalau dilacak dari sumber itu yang disepakati itu. Ditanya lebih lanjut, kenapa Rasulullah tidak mendahului menuliskan basmalah? Itu nanti kalau kita teliti, itu isinya itu baro'ah, pemutusan hubungan Rasulullah dengan orang-orang kafir, pemutusan Allah dan Rasul dengan orang-orang musyrik. Sampai nanti di ayat 2 itu orang musyrik suruh umumkan oleh Ali surat ini, suruh nyampaikan pada seluruh komunitas musyrik di Mekah. Itu dikasih waktu 4 bulan. Dikasih waktu 4 bulan, masih boleh tinggal di Mekah dan sekitarnya, di Baitullah. Ini hanya 4 bulan. Setelah itu mereka semuanya harus bersih, tidak boleh ada sama sekali. Makanya kenapa saya ketika memahami Quran ini saya tempatkan surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Al-Baqarah. Itu yang paling akhir kita memahami. Surat ini yang paling keras. Begitu sudah 4 bulan dari masa haji tahun ke-9 Hijrah, diumumkan 4 bulan berikutnya mereka sudah tidak mau lagi tinggal, nggak berani lagi tinggal di situ.
Baru kemudian tahun ke-10 Hijrah, 10 Hijrah Rasulullah haji. Jadi sepanjang hayatnya Nabi itu haji hanya sekali. Tahun ke-10 Hijrah hanya sekali. Haji Nabi sekali. Habis itu berapa lama Rasulullah wafat? Orang menyebut haji wada. Jadi salah satu sebabnya yang paling sungguh-sungguh kenapa surat At-Taubah tidak pakai basmalah, karena isinya Allah dan Rasul memutus orang-orang musyrik yang tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Sejak itu harus bersih itu. Tidak boleh lagi ada orang musyrik di Baitullah. Ini ayatnya sangat jelas. Tapi kenapa zaman sekarang Baitullah di mana-mana pusat kemusyrikan? Gara-gara apa? Tidak mau memahami Quran. Sedikit sekali kan yang mau memahami Quran itu. Cara beragama itu, ya pada umum nggak usah memahami Quran itu. Nah, cara beragama Islam kok tidak mau manut Allah dan Rasul, semuanya sendiri-sendiri. Nah, itu tadi bagian kecil situasi kondisi menyebut asbabun nuzul turunnya surat At-Taubah ini. Coba kita pahami mulai ayat pertama. Bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Memutus hubungan. Siapa yang memutus? Allah dan Rasul. Siapa yang diputus? Perjanjian dengan orang-orang musyrik. Itu karena orang-orang musyrik itu kalau mereka kalah, mereka mau mentaati perjanjian. Tapi kalau mereka menang, sudah semaunya sendiri, sok berkuasa gitu. Ini semula Nabi, para sahabat ya biasa saja, tapi Allah yang Maha mengetahui, Allah memberitahukan kepada Nabi. Ini loh sebetulnya begini gitu. Maka begitu Rasulullah menerima wahyu ini, Rasulullah secepatnya manggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kamu susul sana ke Mekah. Susul itu Abu Bakar Siddiq dan orang yang punya berhaji. Sampaikan surat ini, wahyu ini pada seluruh komunitas yang ada di Mekah. Nah, apa itu? Fasihu fil arba'ata ashuri wa'lamu anakum ghairu mu'jizillah. Maka berjalanlah kamu orang-orang musyrik di muka bumi selama 4 bulan. Hanya dikasih waktu 4 bulan. Membaca ayat ini kalau nggak tahu konteksnya, nggak tahu sejarahnya, pasti bingung gitu, nggak paham-paham. Tapi kalau kita lacak, kita cari, kita temukan kenapa demikian, itu baru jelas. Jadi ternyata orang-orang musyrik dikasih waktu 4 bulan. Karena konteksnya ini Nabi, orang yang beriman dengan orang musyrik di Mekah. Di dalam sejarahnya yang namanya pusat ibadah yang pertama kali ada di dunia itu Ka'bah itu. Nggak tahu yang membangun itu malaikat atau Nabi Adam. Cuma pas masa Nabi Ibrahim itu rusak, kemudian Nabi Ibrahim bangun kembali, dibantu oleh putranya Ismail. Terus Ismail dan keturunannya tinggal di situ. Nah, maka suku-suku Quraisy, suku di Mekah itu sebagian besar atau hampir seluruhnya itu keturunan dari Nabi Ismail. Yang keturunan Nabi Ibrahim dari Yahudi di tempat yang lain. Yang di Mekah sekitarnya itu keturunan dari Nabi Ismail. Dari Nabi Adam, Nabi Ismail itu betul-betul mentauhidkan Allah, membersihkan dari kemusyrikan. Tapi ini setelah berjalan lama, ini bedo nyimpang ke sana kemari. Akhirnya sampai zaman masa
Nabi Muhammad sebelum kenabian, ini yang tinggal itu kemusyrikan. Maka yang namanya tuntunan haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Mereka cara hajinya itu sudah nyimpang semua sendiri-sendiri, termasuk tawaf nggak pakai pakaian itu. Yang sampai sekarang masih banyak komunitas yang ikut-ikut begitu. Banyak aliran yang aneh-aneh. Maka termasuk di Indonesia ini yang terus disematkan itu namanya religiusitas, bukan keislaman. Religius itu sekedar begitu-begitu. Tapi kalau Islam itu ya Quran dan Sunnah, maka beda sekali. Setelah Allah dan Rasul memutus hubungan dengan orang-orang musyrik dikasih waktu 4 bulan. 4 bulan masih boleh tinggal di Mekah. Setelah 4 bulan mereka udah sama takut, nggak berani lagi tinggal di Mekah. Wa anallaha mu'zil kafirin, dan sesungguhnya Allah itu menghinakan orang-orang kafir. Jadi ketika itu namanya kafir, itu sebetulnya sebagian besar di dalamnya itu orang-orang musyrik yang di Mekah. Yang di Madinah itu orang-orang munafik dari berbagai macam suku, berlatar belakang, terutama orang-orang Yahudi. Itu gimbong-gimbong munafik itu. Jadi setelah periode Mekah masuk periode Madinah, itu kalau disebut kafir, itu jangan kita memahami kafir itu tidak mempercayai, tidak iman kepada 6 rukun iman, ya. Karena termasuk di dalamnya musyrik. Musyrik itu percaya tapi memiliki kepercayaan yang lain-lain. Termasuk juga munafik, yang dalam lesannya itu mengatakan percaya tapi hatinya menolak. Ini di sini masuk kategori wa anallaha mu'zil kafiri, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tapi kafir dalam pengertian seperti tadi, ketika di Mekah yang paling berat itu orang-orang musyrik. Ya. Jadi baru kita pahami 2 ayat sudah tersingkap sangat jelas kan. Paling tidak kita tahu kenapa tadi di surat Taubah tidak pakai basmalah, dan seperti apa surat ini turun, dan kenapa Allah sangat keras terhadap orang-orang musyrik. Ternyata setelah tahun ke-9 Hijrah itu, terus tahun ke-10 Rasulullah haji, nggak lama lagi Rasulullah wafat. Allah ingin menyempurnakan agamanya. Jadi sebelum Rasulullah wafat, Ka'bah Mekah harus steril dari orang-orang musyrik. Ini yang memang sangat berat membersihkan orang musyrik dari Baitullah. Nah, yang terjadi sekarang di mana-mana Baitullah malah pusat kemusyrikan. Padahal ini luar biasa beratnya pada zaman Nabi. Oke, kita lanjutkan baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzanu minallahi wa rasulih. Ya. Wa adzan. Kalau suara adzan manggil untuk apa? Untuk sholat. Wa adzanu minallahi wa rasulih ilan nas yaumal hajjil akbar. Ya, umumkanlah, kumandangkanlah, permaklumkanlah
dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar. Haji akbar itu apa? Itu ada dua, haji dan umroh. Yang haji namanya haji akbar, yang umroh namanya haji kecil. Jadi seluruh haji yang sebagaimana dilaksanakan itu haji akbar. Yang haji kecil itu yang umroh. Nah, cuma dulu Rasulullah pas wukuf di Arafah itu hari Jumat. Tapi bukan berarti haji yang wukufnya bukan hari Jumat bukan haji akbar. Semuanya haji akbar. Karena haji akbar itu untuk membedakan dengan umroh. Nah, itu. Jadi maklumkanlah, umumkanlah, ya, itu dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar. Ya, anallaha bari uminal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ya memutus atau melepaskan diri dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik diputus hubungannya dari Allah dan Rasul, dibersihkan dari Mekah, dibersihkan dari Ka'bah, dibersihkan dari kota Mekah. Tapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir masih tetap mendapat nikmat. Mereka masih tetap bisa bernapas dengan udara yang Allah siapkan. Mereka masih bisa makan minum sebagaimana biasanya. Mereka masih bisa berdagang. Mereka masih bisa hura-hura. Tapi nggak boleh di Mekah dan sekitarnya. Tidak boleh di Baitullah. Tidak boleh di kota Mekah. Sudah dilarang sejak itu. Sejak diumumkan diturunkan surat ini hanya dikasih waktu 4 bulan. Begitu diberitahukan mereka sudah menyadari. Kalau mereka terus siap-siap untuk pergi. Nah, kemudian sebagian dari mereka sadar kemudian bertobat masuk Islam. Yang tidak Islam pergi meninggalkan Mekah. Nah, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Nah ini. Kemudian jika kamu orang-orang musyrik tadi bertaubat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Nah, kenyataannya banyak yang tobat. Orang-orang sekarang saja yang nggak tobat-tobat. Ya, malah rumangsa luwe bener. Cara beragama kok nggak menurut Allah dan Rasul. Menurut Allah, menurut Quran, Rasul ya hadis. Beragam itu ya Quran hadis. Bukan manut kemaunya sendiri. Maka ini fa in tubtum fa wa khairul lakum. Ya, jika kamu orang-orang musyrik tadi bertobat, itu baik bagi yang bertobat itu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan jika kamu berpaling, artinya tidak mau bertobat, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Ini janji Allah, pasti terjadi. Jadi orang-orang musyrik itu kalau nggak mau bertobat, nggak pernah bisa melemahkan Allah. Orang-orang yang beriman kalau betul-betul berpegang teguh pada Allah dan Rasul, nggak bisa dilemahkan oleh orang-orang musyrik.
Hanya orang-orang yang beriman yang lidah-lidi saja yang kena pengaruh itu. Tapi kalau sungguh-sungguh tidak bisa dilemahkan oleh orang-orang musyrik. Karena wa in tawalaitum fa'lamu, ketahuilah kamu semua, annakum ghairu mu'jizillah, bahwa sungguhnya orang-orang musyrik itu tidak akan pernah bisa melemahkan Allah. Wa basiril ladzina kafaru bi adzabin alim. Ingat lo ya, yang terkandung kata kafir di sini, berilah kabar gembira kepada orang kafir, bagi mereka azab yang sangat dahsyat, azab yang pedih. Jadi kafir di sini sebagian besar isinya itu musyrik, karena konteksnya kepada orang-orang musyrik di Mekah. Ya kalau sekarang yang paling banyak munafik selain musyrik. Maka besok ketika di akhirat melewati Shiratal Mustaqim, orang-orang beriman bercahaya, terang, gamblang. Orang-orang munafik ingin dompleng cahayanya orang beriman. Ngomong-ngomong, aku nunut cahayanya dinteni yo gitu. Arep melu. Barang-barang ngomong golek dhewe cahayamu yang beri kono. Enggak boleh ikut. Wong munafik lah, lu dhisik kan bareng-bareng nang donya. Pandemen kalau ngaji bareng nang masjid kelurahan. Baru tinggal nang Purwomartani, ngopo kok enggak boleh? Ya salahmu sendiri. Kamu dulu tidak betul-betul tunggu Allah dan Rasul, enggak mau. Malah ganggu, malah menyesatkan, mempengaruhi orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah. Orang gelap gulita, ya, tidak memperoleh saya. Maka wa basiril ladzina kafaru bi adzabin alim, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih gitu. Makanya orang-orang musyrik, orang munafik, orang murtad, orang pembuat dosa, mujrimin, itu tidak ada yang bisa diharapkan di akhiratnya. Hanya bisa sombong, hanya bisa menggoda, hanya bisa berlagak sampai menjelang sakaratul maut. Begitu sakaratul maut, berapa menit sebelumnya sudah kelepek-kelepek semua, ingin bertobat semua. Tapi ketika masih gagah perkasa, masih kuat, seakan-akan koyok ingin menghabisi orang yang beriman. Benci sekali pada orang yang beriman, nggak senang pada orang yang mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul. Tapi begitu nanti menjelang sakaratul maut, tidak berkutik apapun. Orang sekuat apapun, orang sekuat seperti Fir'aun, Qarun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, itu menghadapi sakaratul maut nggak berkutik sama sekali. Apalagi siksa kubur, apalagi siksa neraka. Maka wa basiril ladzina kafaru bi adzabin alim. Illal ladzina ahadtu minal musyrikin, kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Tsumma lam yang kusukum syai'a, mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjian itu. Mereka tidak melanggar, mereka patuh pada perjanjian. Nah, tidak pula mereka membantu orang-orang untuk memusuhi kamu, memusuhi orang-orang yang beriman. Ya, walam yudhahiru alaikum ahada,
Nah terhadap mereka fa'atimmu ilaihim adahum ila mudjatihim, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Jadi kalau yang prinsip itu ya dilindungi tapi harus tetap keluar dari Mekah. Kalau perlu diantarkan sampai keluar Mekah, mau kemana? Tapi udah nggak boleh tinggal di Mekah, nggak boleh tinggal di Baitullah dan sekitarnya. Ingat loh ya, orang musyrik tidak boleh tinggal di Baitullah dan sekitarnya. Yang boleh memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah. Itu jelas sekali kriterianya. Untuk ngatur Baitullah itu yang ngatur langsung Allah dan Rasul, bukan minta petunjuk kepada orang-orang yang tidak pernah memahami Quran. Orang nggak pernah memahami Quran diminta petunjuk bagaimana cara ngelola Baitullah, cara ngelola masjid. Akhirnya nggak karuan-karuan cara ngelolanya. Nah, jadi ayat 4 ini, kalau orang-orang yang memenuhi, mentaati, menepati janjinya, perjanjiannya, dan sama sekali tidak membantu memusuhi orang yang beriman, ya. Nah, itu fa'atimu ilahim adahum ila muddatihim, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu tertentu. Itu tadi batas waktunya 4 bulan itu. Setelah 4 bulan sudah tidak boleh tinggal di Ka'bah dan sekitarnya, nggak boleh tinggal di Mekah, nggak boleh tinggal di kota Mekah. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ini yang saya pandang ya, surat At-Taubah, mulai kemarin surat Al-Anfal, surat Taubah, itu isinya keras sekali, jauh lebih keras yang selama ini saya sampaikan. Itu dia yang di surat Al-Baqarah juga begitu. Makanya sebelum memahami surat Al-Anfal, surat Taubah, surat Al-Baqarah itu, kalau bisa surat-surat yang lain itu semuanya sudah dipahami. Mungkin sampai begini nggak terkejut itu. Loh, sampai orang-orang musyrik harus diusir, hanya dikasih waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan enggak boleh sama sekali tinggal di Mekah. Ya, ternyata tahun ke-9 itu, ya, 1 tahun sebelum berakhir masa kenabian, tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah haji. Berapa bulan berikutnya beliau dipanggil oleh Allah. Makanya sebenarnya kok mendadak sekali, cepat sekali gitu. Nah, itu Allah yang mengendaki demikian. Kita baca berikutnya. Fa'idan salahul asurul hurum, fa'ida, ida itu pasti terjadi, yang diterjemahkan apabila atau jikalau, tapi apabila pasti terjadi. Apabila sudah habis bulan-bulan haram, yaitu dulu ini disampaikan, diturun, diwahyukan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itu 4 bulan berikutnya sampai dengan tanggal 10 Rabiul Akhir. Mungkin Bapak Ibu ada yang hafal bulan-bulan itu. Ya, saya tidak begitu hafal karena PNS gajiannya nggak gunakan bulan itu. Maka nggak hafalnya itu kok ini Juli terus Agustus. Ketika bulan Juli cepat-cepat mengharap kok nggak datang tanggal 1 Agustus ya.
biar gajian lagi gitu. Itu mentalitas PNS seperti itu. Nah, maka ini faqtulu musyrikin khaitu wajatumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menjumpai mereka, tangkaplah mereka. Nah coba, nah keras sekali kan. Jadi Allah itu tidak ada toleransi terhadap orang-orang musyrik. Kita aja yang selalu menyatu dengan orang-orang musyrik, karena musyriknya pada diri kita, maka menyatu gitu. Masih sangat senang gitu kan. Tapi kalau Allah sangat tegas, faqtulul musyrikina khaitu wajatumuhum wa khuduhum wa suruhum. Coba itu. Nah, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah di tempat pengintaian. Ya, untuk membunuh, menangkap, mengepung, mengintai, ada 4 hal ini yang diperintahkan. Ya. Kemudian fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahu, jika mereka bertobat kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Syaratnya itu ada 3 syarat bertobat. 1, mendirikan sholat. Syaratnya itu 1, bertobat, 2, mendirikan sholat, 3, menunaikan zakat. Orang yang beriman tidak pernah meninggalkan sholat dan zakat. Tidak bisa memisahkan antara sholat dengan zakat. Maka ada orang-orang yang setelah Rasulullah wafat nggak mau membayar zakat, itu diperangi oleh khalifah. Karena bagi orang beriman, sholat dan zakat ibaratnya 2 sayap. Sholat itu 1 sayap, zakat itu sayap satunya. Kalau hanya ngerjakan 1, itu nanti nggak bisa kembali pada Allah dengan surga. Ya, karena harus kedua-duanya. Maka di sini fa'in tabu, ya. Nah, jika mereka orang musyrik tadi bertobat, wa aqamus shalah dan berikan sholat, wa atawuz zakat dan keluarkan zakat, ya, fakolu sabilahu. Nah, itu berilah kebebasan mereka untuk berjalan kemana saja. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau mereka tobat, musolim, zakat, diajari, dituntuni, diajak memahami wahyu gitu loh. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, ya, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Kata yasma'a kalam Allah, sampai ia sempat mendengarkan firman Allah. Jadi tugasnya orang beriman setelah mereka tobat, ngajari firman Allah, ngajari memahami Quran. Jadi kita semua itu punya kewajiban. Nek wis paham Quran, ojo do meneng baik. Harus ngajari yang lain, harus ajak-ajak. Karena perintahnya ini jelas sekali. Ya kata yasma'a kalamallah summa ablighu ma'mana. Ya, tadi maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.
Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Maka perlu diajak memahami Quran. Jangan dibiarkan. Kalau mereka sudah bertobat, mau menunaikan sholat, mau mengeluarkan zakat, kewajiban orang beriman harus ngajak mereka, nuntuni mereka. Sekarang betapa banyak orang yang ingin melaksanakan Islam dengan baik, tapi tidak ada yang membersamai memahami Quran. Tidak ada yang nuntuni memahami Quran. Nah, makanya setelah Bapak Ibu menyelesaikan 30 juz, sudah mengulang-ulang, sudah paham, terus harus mau ngajak-ngajak yang lain. Demikian, ini sampai ayat 6. Baru 6 ayat sudah luar biasa isinya. Ini hari Sabtu, besok hari Ahad kami tidak ke sini karena acara di tempat yang lain. Pagi subuh ada beberapa tempat, terus ngisi pengajian haji di rumah Pak Darman di Mbayer. Insya Allah ketemu lagi akad malam. Sebelum Senin akad malam dulu kan? Kok langsung Senin? Oh, yang kajian di sini ya. Insya Allah Senin pagi Insya Allah kita lanjutkan. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk memahami dan berusaha mengamalkan apa yang dituntunkannya. Amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qiraatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.